Akhirnya hakim memutuskan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dan sesuai dengan ramalan saya sebenarnya, karena saya pernah menerawang di video sebelumnya. Mungkin kalau kalian belum nonton, kalian nonton video yang saya ini. Saya meramalkan bahwa memang Peggy Setiawan ini akan menyatakan bebas. Siapakah Peggy pembunuh almarhumah Vina? Seperti yang kita tahu juga bahwa video-video sebelumnya saya menyudutkan, bukan menyudutkan sih, tapi saya lebih ke memberikan poin kepada kalian netizen bahwa Peggy yang kita cari adalah Peggy Cianjur. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Divander di sesi Lesehan Horor. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa yang belum terpecahkan, membahas sebuah perkara goib atau perkara-perkara legenda-legenda horor atau apapun itu yang berbau dengan setan dan hal goib dan yang pasti di luar nalar manusia. Tapi bentar Sobat Horor, ini kayaknya backsoundnya terlalu horor ya Sobat Horor ya. Karena di video kali ini tuh kita mau lebih bukan ke horor ya, tapi lebih mau ke menyelamati nih ya. Menyelamati apa? Nah, seperti yang kalian tahu Sobat Horor, tapi sebentar dulu, kita ganti backsoundnya. Nah, kita ganti backsound yang ini aja. Jadi lebih santai Sobat Horor, nggak horor-horor banget ya. Nah, jadi kali ini itu kita ini ingin menyelamati tim dari Peggy Setiawan alias Peggy Peron alias keluarganya, karena Peggy Setiawan ini bebas Sobat Horor ya, dinyatakan bebas, dinyatakan tidak bersalah Sobat Horor. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, saya mengucapkan congratulations buat tim Peggy Setiawan yang berupaya luar biasa dan hakim yang sangat bijak dan mantap ya, karena memang keadilan di Indonesia harus dijunjung tinggi dan benar-benar harus kita menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Tapi tenang aja, mungkin ada yang nggak tahu ya, kenapa kok saya membahas ini, siapa Peggy Setiawan ini siapa. Nah, jadi Sobat Horor, kita ini masih membahas tentang peristiwa pembunuhan almarhumah Vina yang memang diduga banyak sekali yang menyudutkan itu pada ke Peggy Peron. Akhirnya Peggy Peron ini atau Peggy Setiawan ini tuh dia itu dinyatakan bersalah. Tetapi ini hanya sebuah fitnah Sobat Horor. Fitnah dari beberapa oknum yang memang ingin sekali Peggy ini itu jadi tersangka. Tetapi yang namanya keadilan ya pasti akan berakhir dengan happy ending Sobat Horor ya. Akhirnya Peggy Setiawan ini setelah dilakukan pengadilan dan lain-lainnya, akhirnya hakim memutuskan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dan sesuai dengan ramalan saya Sobat Horor ya, karena saya pernah menerawang di video sebelumnya. Mungkin kalau kalian belum nonton, kalian nonton video yang saya ini. Saya meramalkan bahwa memang Peggy Setiawan ini akan menyatakan bebas Sobat Horor ya. Tetapi apakah masalah ini sudah selesai? Oh, tentu saja belum Sobat Horor ya. Karena kalau Peggy Setiawan ini bebas, lalu siapakah Peggy pembunuh almarhumah Vina? Seperti yang kita tahu juga bahwa video-video sebelumnya saya menyudutkan, bukan menyudutkan sih, tapi saya lebih ke memberikan poin kepada kalian netizen bahwa Peggy yang kita cari adalah Peggy Cianjur. Dan banyak sekali bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang menyudutkan juga bahwa memang Peggy Cianjur ini adalah pelakunya. Banyak sekali juga ciri-ciri, karakter-karakter atau alias hal-hal yang memang kok dicocok-cocokkan bahwa Peggy Cianjur ini gitu Sobat Horor. Kabar-kabar baru ini ternyata Peggy Cianjur ini dia itu menghapus tato, menghapus tindikan. Kayak terus ada yang dikabarkan dia tuh kabur, ada yang dikabarkan lagi dia itu katanya sampai apalah. Jadi kayak banyak banget poin-poin atau ciri-ciri yang menyebutkan bahwa Peggy Cianjur ini adalah pelaku pembunuhan almarhumah Vina. Tetapi sampai detik ini aku nggak tahu sih, aku yang nggak denger atau memang belum ya, bukan berarti enggak, belum bahwa Peggy Cianjur ini tuh benar-benar diperiksa. Tapi saya melihat dari kayak YouTube dari Kang Deddy Mulyadi bahwa katanya Pak Cecep itu siapa? Nah, Pak Cecep ini adalah yang katanya bapaknya Peggy Cianjur. Tapi Peggy Cianjur sendiri ya itu diduga adalah anak bupati. Lah ini Pak Cecep ini siapa? Yang katanya ternyata itu supirnya Sobat Horor. Makanya Kang Deddy Mulyadi ini mencoba untuk tes DNA Sobat Horor. Jadi sebenarnya makanya kalau orang yang baru nonton video ini tuh pasti bingung, ini bahasa apa gitu ya. Jadi kalian harus nonton video-video sebelumnya Sobat Horor ya. Karena di video sebelumnya saya juga menjelaskan ini tuh peristiwanya terlalu rumit Sobat Horor ya. Jadi kalau yang belum ngikutin dan baru ngikutin pasti pusing.
karena memang terlalu rumit. Jadi alurnya itu nggak lurus, tapi dia tuh alurnya tuh maju mundur, cantik, cantik. ya, maksudnya kayak maju mundur, kanan kiri muter-muter di situ sebetulnya. Dan akhirnya saya bersyukur sekali bahwa hasil dari sidang tersebut menyatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Itu saya sangat-sangat kayak, wah ini sudah kayak titik terang, wah ini bakal enak nih ke depannya nih. Kayak sudah otomatis ini langsung dari pihak aparat, dari pihak berwajib ini langsung mencari yang mana yang asli, karena yang Peggy Setiawan, Peggy Peron ini bukan. Berarti kalau otomatis yang mana antara EGRP yang tindikan bolong itu atau Peggy Cianjur, sobat horor ya. Ini pasti langsung, ini bakal seru banget. Sesuai dengan juga saya bilang, wah ini bakal Juli bakal selesai nih, Juli bakal kelar nih. Jadi seperti itu sobat horor ya, sesuai dengan ramalan saya juga. Saya ngeliat dari sidangnya. Ketika saya ngeliat sidangnya, saya langsung coba untuk meramalkan atau menerawang. Oh berarti memang bener ini, jangan-jangan ini tuh bakal bebas gini. Saya juga melihat dari mencocok-cocokkan dengan bukti-bukti juga bahwa memang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa karakter-karakter dari Peggy Setiawan alias Peggy Peron yang sekarang bebas ini tuh menunjukkan bahwa dia adalah ciri-ciri dari pembunuh gitu loh. Jadi kayak memang ada satu oknum yang memang membuat semua ini menjadi rumit. Padahal sebenarnya nggak rumit. Lah cuma kasus-kasus gini doang, bahasanya kan kasus-kasus yang nggak nyampe teroris bom, ISIS, apa yang pokoknya nggak terlalu besar gitu loh. Cuma preman, geng motor, pembunuhan. Tapi kok serumit ini? Sampai kasus ini dinyatakan hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kasus ini belum selesai, gitu loh. Jadi kayak memang kan otomatis ada satu oknum yang memang memiliki kuasa atau memiliki apa ya? Memiliki kekuasaan yang bisa membuat hal ini jadi serumit ini gitu loh. Sampai-sampai netizen pun juga bosen, netizen pun juga kayak capek mengikutinya gitu loh. Tetapi dengan adanya hasil keputusan sidang ini, jadinya kayak netizen tuh udah mulai semangat lagi. Oh, oke, berarti ini bukan dia nih pelakunya. Ini siapa lagi nih pelakunya gitu kan. Antara ini atau ini. Jadi otomatis nanti dia akan menyudutkan dua orang ini, Peggy Cianjur atau EGRP. Karena dua orang ini udah kan yang Peggy ini udah bebas nih, udah di skip nih ya. Peggy Peron ini kita skip nih ya. Pam, kita skip ya. Peggy Peron ini kita skip. Nah, tinggal ini nih, Peggy Cianjur atau EGRP. Yang mana sobat horor pelakunya, ya kan? Tapi semua rata-rata menyudutkan 80% sampai 90% menyudutkan ke Peggy Cianjur. Karena memang Peggy Cianjur ini sering melakukan hal-hal yang aneh yang akhirnya netizen itu suka mencocok-cocokkan bahwa memang dia adalah pelakunya dari identitasnya dan lain-lainnya sebetulnya. Nah, sekarang tinggal kembali lagi. Seberapa kuat kita sebagai netizen, seberapa kuat kita sebagai masyarakat yang ingin sebuah keadilan, dan bagaimana seberapa kuatnya orang-orang yang bisa menutupinya sebetulnya. Kalau oknum-oknumnya bisa menutupinya dengan rapi, oknum-oknumnya bisa menutupinya dengan bijak dan dalam arti main bersih, ya nggak ketahuan siapa pelakunya. Kita lagi bingung nih, ini siapa lagi nih gitu loh. Kita lihat ke depannya seperti apa, tetapi kita tetap fokus, jangan sampai lengah. Karena kalau kita lengah, nanti kita akan menemukan Peggy baru lagi nanti. Nanti ada yang lagi Peggy lagi, ini siapa lagi gitu loh. Kan katanya kan dulu kan bilangnya dulu tuh bilangnya tuh Peggy yang ini tuh katanya tuh dibayar apanya biar jadi tersangka atau apalah pokoknya ini gitu loh sobat horor. Tapi intinya kita sebagai netizen harus tetap waspada, harus tetap coba cari-cari clue lagi, cari-cari poin lagi. Saya sebagai orang yang dikatakan indigo alias bisa melihat ya hal seperti itu, ya saya coba untuk membantu sebisa saya sobat horor. Dan juga ketika saya beberapa kali buat video, ternyata video saya dilihat sama salah satu sosok yang sangat luar biasa, yaitu Dari Noah. Dari Noah tuh kayaknya dia ngeliat video saya, kemudian dia langsung cari Instagram saya, kemudian dia nge-follow saya, sobat horor. Terus saya langsung bilang, ini beneran akun Dari Noah atau bukan gitu kan? Terus dia jawab, iya ini bener, thank you udah support gini. Sudah support saya. Terus aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa, maksudnya dalam arti bener ya udah. Aku menanyakan akunnya atau enggak ya. Oke. Support terus demi keadilan terus, jangan pernah takut apapun itu, karena memang Indonesia ini adalah negara hukum, negara yang luar biasa, negara yang benar-benar melandaskan benar-benar norma-norma dan hukum itu harus benar-benar berlaku. Jangan sampai kita tuh kalah sama hal-hal yang menurut kita itu jahat atau alias menurut kita itu harusnya dihukum tapi enggak gitu loh. Jadi seperti itu sebetulnya untuk video kali ini. Intinya ya bersyukur apapun itu dalam sebuah kejadian pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran yang kita dapat petik.
pelajaran yang bisa membuat kita bisa jauh lebih baik lagi ke depannya Sobat Horor ya. Intinya harus hati-hati, stay waspada, karena kita nggak tahu kejahatan itu ada di sekeliling kita, bahkan kita nggak bisa ngelihat. Makanya kita harus tetap waspada Sobat Horor ya. Nanti apapun itu hasilnya, siapapun Peggy yang asli, kalian lihat sesuai dengan ramalan saya seperti apa. Saya sudah pernah meramalkan di video-video sebelumnya Peggy-nya adalah Peggy yang itu Sobat Horor ya. Tapi kita lihat apakah ramalan saya benar, apakah ramalan saya meleset ya, penerawangan saya meleset nih Sobat Horor ya. Oke Sobat Horor, intinya gitu aja. Aku sebagai kreator horor bukan cuma mencari setan, tapi saya juga ingin mencari sebuah kebenaran dalam sebuah peristiwa. Namanya aja lesehan horor, mencari sebuah peristiwa yang belum terbongkar. Karena saya adalah pecinta konspirasi Sobat Horor basicnya ya. Saya akan terus mengkroak apa sih bahasanya? Mengkroak apa? Mengurek itu lah sebuah ya, kayak ini tuh apa sebenarnya, kayak aku tuh orang kepoan gitu kan ya. Jadi ya saya akan terus cari berita, terus saya sinkronkan dengan penerawangan saya apakah benar ataukah tidak Sobat Horor ya. Intinya untuk hasilnya sesuai dengan penerawangan saya bahwa Peggy bebas. Dan banyak banget ada di video-video kayak keluarganya senang ya akhirnya Peggy bebas gitu ya. Saya juga ikut senang karena penerawangan saya benar Sobat Horor ya. Kalau salah karena saya sempat salah. Karena saya sempat salah karena di video-video sebelumnya saya itu sempat salah itu waktu lagi di Laut Selatan ketika saya mendapatkan bisikan bahwa Juni akhir akan selesai. Ternyata Juni akhir itu baru hampir mau selesai, ternyata diputar-putar lagi. Wah, berarti bisikan saya waktu itu memang salah. Ya wajar, namanya aja gaib. Dimana pergoiban itu jangan kalian telan mentah-mentah, tapi kalian ambil poin-poinnya aja, kayak oh ya berarti gini, kayak gitu Sobat Horor ya. Namanya dunia goib, jangan kalian ambil mentah-mentah, ambil poin-poinnya aja, cocok-cocokkan dengan sebuah informasi yang kalian dapatkan Sobat Horor. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah stay tune di channel saya. Dan kalau kalian ada informasi apapun itu, kalian bisa langsung komen di bawah sebanyak-banyaknya. Dan belakangan ini juga katanya Ibu Widya sebagai selaku pembongkar kasus Vina Cirebon ini disantet kan ya. Tenang aja Ibu Widya, apapun itu kalau butuh bantuan masalah dunia pergoiban, saya siap pasang badan. Karena pergoiban apapun, mau dukun-dukun manapun deh, dari Sabang sampai Merauke, apapun itulah, mau pakai parang, aku nggak takut. Saya setiap Fadli tak pernah takut sama dukun-dukun apapun. Model-model yang sininya kalung-kalungnya yang kedua. Wah. Dukun. Terawang saya. Biar kamu tahu. Mungkin penampilan saya seperti ini. Kayak modernisasi. Tapi kalau di dunia pergoiban, kamu bisa melihat siapa saya. Oke? Terus berbuat baik. Jangan sampai kita jadi alias apa ya? Jadi jahat lah ya, janganlah, tetap terus berbuat baik lah pokoknya apapun itu demi keadilan dan demi kebaikan, terus berbuat baik ya. Jangan pernah membela yang jahat, tapi teruslah membela yang benar. Saya Stephen Evander, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk support channel ini, karena kita nggak tahu kedepannya kita akan membahas hal-hal apa lagi yang pastinya seru, luar biasa, dan pastinya bikin kalian merinding Sobat Horor. See you in the next video. Salam pasukan Sobat Horor. Bye bye.